Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Caca. Insya Allah tahun ini Bunda diamanatkan kembali untuk mengajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Biasanya di sekolah kita belajar di lab komputer ya. Tapi dengan keadaan seperti saat ini, kita belajar di rumah dulu. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena Bunda akan mengirimkan video pembelajaran agar teman-teman bisa belajar di rumah. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan materi yang Bunda berikan. So, selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Nama Bunda Caca, salam kenal semuanya. Insya Allah selama BDR ini teman-teman belajar bareng Bunda ya. Oke, berhubung kita belum ada nih buku cetaknya, sedang dalam proses ya. Jadi sekarang kita pakai LKS dulu. Silahkan teman-teman buka LKS-nya. Kalau sudah dibuka, simak penjelasan dari Bunda Caca ya, jangan di skip-skip biar ngerti, oke? Nah, TIK itu apa ya? Jadi, TIK adalah kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Contohnya, ada komputer, ada televisi, dan ada smartphone. Kalau informasi artinya suatu keterangan atau berita. Kalau komunikasi artinya penyampaian keterangan pesan atau berita. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari TIK, pengertian teknologi, pengertian informasi, dan pengertian komunikasi, kita lanjutkan lagi ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perkembangan perangkat teknologi. Perangkat teknologi banyak macam dan jenisnya. Alatnya mengikuti perkembangan zaman dari yang sederhana sampai modern. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh alat komunikasi sederhana pada zaman dulu ya. Nah, zaman dulu telepon itu menggunakan kabel. Nah, angkanya juga bukannya di touchscreen seperti sekarang ini, tapi diputar angkanya. Ini contohnya ya teman-teman. Dan juga untuk menulis, kalau sekarang kan pakai kertas putih ya. Nah, atau juga sekarang tuh ada email seperti itu kan. Jadi untuk menulis surat itu sangat gampang. Nah, zaman dulu kita menulis menggunakan pelepah daun loh teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman tahukah ini apa? Ya, ini adalah kentongan. Salah satu alat komunikasi loh. Nah, setelah kita mengetahui apa saja alat komunikasi zaman sederhana, zaman yang sudah lalu, zaman sudah lampau. Nah, saat ini kita akan mengetahui nih, bagaimana sih perkembangannya. Nah, dari tadi nih, telepon yang pakai kabel itu sekarang berubah menjadi smartphone. Lalu untuk mengirim surat atau berkabar juga kita bisa pakai Gmail. Nah, untuk kentongan nih, untuk bel seperti itu, kita menggunakan alat yang lebih canggih disebut bel otomatis. Kemajuan teknologi selalu berkembang. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan bel. Teman-teman tahu kan bel? Ya, bel biasanya ada di rumah. Bel termasuk alat komunikasi loh teman-teman. Bel biasanya dipasang di dekat pintu masuk untuk ditekan oleh tamu agar diketahui pemilik rumah kalau ada tamu yang datang. Nah, bel juga digunakan di sekolah loh. Fungsinya untuk memberi tanda, misalnya waktu masuk, waktu istirahat, pergantian jam pelajaran, dan waktu pulang sekolah. Nah, ini dia ada gambar perkembangan bel dari tahun ke tahun. Mulai dari pakai kentongan, ada juga bel yang besi seperti ini. Terus ada juga bel listrik, dan yang ini adalah bel otomatis. Lanjutkan ya.
Nah, ini ada berbagai macam contoh bel. Nah, yang di atas ini ada kentongan dan lonceng ya, yaitu termasuk bel tradisional. Karena suara yang dihasilkan tergantung pada pemukulnya. Jadi semakin kita kuat memukulnya, maka belnya itu atau kentongannya ini semakin keras juga. Kalau kita pelan, maka suara yang dihasilkan juga pelan. Yang di bagian bawah, di sini ada berbagai macam bel modern. 1, 2, 3 ini. Ini biasanya dipasang di rumah-rumah ya, teman-teman. Disebut bel modern. Nah, ini adalah bel listrik. Bel listrik menggunakan tenaga listrik. Ia akan berbunyi jika ada aliran listriknya. Kalau dipencet, dia akan berbunyi kalau ada aliran listriknya. Kalau tidak ada aliran listriknya, maka bel itu tidak akan berbunyi. Tapi ini tidak memerlukan usaha yang berat. Kalau kentongan dan lonceng seperti ini kan tergantung yang memukulnya ya suaranya. Kalau yang ini suaranya sudah standar. Tinggal dipencet asal ada listriknya. Dan yang terakhir, yang paling kanan nih. Ini bel yang paling modern yang saat ini di sekolah digunakan ya. Digunakan di sekolah kita. Nah, ini disebut juga bel otomatis. Bel ini akan berbunyi sendiri setelah dilakukan pengaturan. Jadi disetting dulu, diatur bel itu akan berbunyi setiap jam berapa. Tanpa dipencet pun, bel yang ini akan berbunyi. Selain bel, ada juga telepon. Telepon termasuk alat komunikasi. Telepon digunakan untuk pembicaraan jarak jauh dua arah antara penelepon dan penerima. Telepon berasal dari dua kata, yaitu tele dan phone. Tele yang berarti jauh dan phone yang artinya pembicaraan. Nah, telepon termasuk alat komunikasi. Ini dia perkembangan telepon dari tahun ke tahun. Yang ini ada telepon kabel namanya, karena masih menggunakan kabel. Yang ini yang paling udah lama banget ya, udah zaman dulu banget. Yang ini mungkin masih ada yang pakai sekarang ini. Nah, ini disebut telepon seluler atau nirkabel karena tidak memakai kabel. Dan yang terkini, yang paling terbaru adalah smartphone yang teman-teman pakai sekarang, yang teman-teman gunakan ya. Jadi perkembangan telepon ada telepon kabel, telepon seluler atau nirkabel, dan juga smartphone. Nah, sebelum melakukan kegiatan hari ini, kita review sedikit yuk, sudah belajar apa saja? Nah, ini kita ulangin lagi ya, kita review. Ini adalah perkembangan bel dari tahun ke tahun, ada bel tradisional, bel modern, dan bel yang paling terkini saat ini. Ada bel tradisional, itu suaranya bergantung sama pemukulnya. Bel modern dipencet saja, hanya ditekan. Asal ada aliran listriknya, maka bel itu akan berbunyi. Dan bel modern adalah bel yang akan berbunyi otomatis ketika sudah dilakukan pengaturan. Selanjutnya juga kita barusan belajar tentang telepon. Kita review sedikit ya. Telepon termasuk alat komunikasi. Telepon digunakan untuk pembicaraan jarak jauh dua arah. Telepon berasal dari dua kata, yaitu tele dan phone, jarak jauh dan pembicaraan. Ini dia perkembangan telepon tahun ke tahun. Kita review ya. Yang pertama ada telepon kabel, ada telepon seluler atau nirkabel, dan yang terakhir smartphone. Nah, untuk itu, berhubung kita sudah selesai nih pembelajarannya, akan ada tugas yang diberikan. Jadi teman-teman, jangan di-skip ya. Tunggu dulu, Bunda akan memberikan latihan. Nah, untuk kegiatan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus kerjakan, ditulis dan dijawab ya. Nomor 1. Apa saja alat komunikasi sederhana? Tadi sudah Bunda jelaskan ya, jenis-jenis alat komunikasi sederhana itu apa saja. Kalau teman-teman lupa atau belum paham, silahkan lagi dimulai videonya. Nomor 2, apa saja alat komunikasi modern? Silahkan ditulis jawabannya. Nomor 3, bagaimana perkembangan telepon tahun ke tahunnya?
sebutkan ya, ada telepon apa saja. Dikerjakan di buku tulis masing-masing, lalu difotokan jawabannya, soal dan jawabannya, lalu dikirimkan ke link yang akan Bunda berikan sesaat lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp ke nomor Bunda Caca atau di-play lagi videonya bagi yang kurang paham. Lalu jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau Bunda upload video baru. Terima kasih semuanya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.